Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 orang laki-laki lanjut usia mencabuli bocah perempuan yang baru berusia 8 tahun di Kuningan hingga belasan kali. Diduga meninggal dunia sejak 2 tahun lalu, kerangka manusia ditemukan di sebuah rumah di Cilenyi, Kabupaten Bandung. Kembali naiknya harga kedelai impor membuat sebagian pengrajin tahu di Kota Bandung terancam gulung tikar. Petugas Damkar Kabupaten Bandung kembali menangkap ular di permukiman warga. Kali ini ular kobra ditemukan di pekarangan rumah warga di kawasan Cangkuang. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Selasa malam lalu menangkap seekor ular kobra yang ditemukan warga Kompleks Perumahan Gading Tutuko, Cangkuang di pekarangan rumah. Hanya dalam waktu 5 menit, petugas bisa menangkap ular berbisa tersebut dan kemudian memasukkannya ke dalam karung. Ular yang kita tangkap jenis ular kobra Jawa ini sangat berbisa dan mematikan. Jadi kepada masyarakat perlu berhati-hati apabila melihat ular, segera lapor kepada Dinas Pemadam Kebakaran setempat. Kadang di kampung, kadang di rumah. Hanya saja perlu antisipasi warga, yaitu dengan rajin mengepel rumah dengan bau-bauan seperti cairan pewangi seperti itu. Ular biasanya muncul di areal persawahan atau lubang bekas galian tidak jauh dari permukiman warga. Temuan ular di sekitar permukiman belakangan ini semakin kerap terjadi seiring masa pancaroba peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Penjual sapi kurban di sejumlah daerah di Jawa Barat merasakan lesunya penjualan tahun ini. Laptopnya. Cahyadi, peternak sapi di kawasan Bubula, Kota Bogor, kini memiliki kesibukan baru, yaitu mengadakan siaran langsung alias live di media sosial Instagram untuk memasarkan sapi kurban yang ia jual. Langkah ini ia lakukan karena dengan wabah PMK pembeli jauh berkurang. Meski mengaku penjualan sapi kurban tahun ini anjlok, ia masih berharap dengan pemasaran melalui media sosial, penjualan sapi kurban bisa meningkat. Bisa dibilang cukup curam, cukup drastis juga lah gitu, hampir 50% gitu. Tetapi mudah-mudahan ini masih ada beberapa hari ya, dan setelah hari H juga kan masih ada sekitar 2-3 hari itu hari tasyrik ya. Insya Allah mudah-mudahan ada miracle. Lesunya penjualan sapi kurban juga dialami pedagang di kota Cirebon. Merebaknya penyakit mulut dan kuku tidak hanya mengurangi minat pembeli hingga sekitar 40%, tapi juga membuat pedagang sulit mendapatkan pasokan sapi dari luar kota Cirebon. Harga sapi yang naik 1 hingga 2 juta rupiah per ekor juga membuat penjualan berkurang. Tahun kemarin memang musim corona itu rada meningkat sampai 30 masih habis. Sekarang ada 20 ekor juga masih ada 3 ekor. Banyak yang pesen, tapi yang sapinya karena nggak ada. Di Jawanya kan ditutup katanya. Jadi ini sapi kota untuk kota. Jelang Idul Adha, pasar hewan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya justru sepi pembeli. Harga sapi lokal yang naik drastis dari biasanya 14 juta rupiah menjadi 19 juta rupiah per ekor membuat banyak calon pembeli mengurungkan niatnya. Akibatnya penjualan anjlok dari sekitar 600 ekor per hari di tahun lalu menjadi hanya 100 ekor saja. Kalau dilihat sekarang masyarakat ya, kalau dari sini dari pasar kebanyakan lokal, cuman itu harganya agak naik kan, ya, sampai 20%-an ya naiknya. Oh gitu. Iya. Jadi kadang-kadang sapi ada pembelinya pulang lagi nggak jadi beli. Untuk mencegah meluasnya wabah penyakit mulut dan kuku, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya juga telah memulai vaksinasi anti PMK kepada 800 ekor sapi. Sapi perah di wilayah utara Kabupaten Tasikmalaya seperti di Kecamatan Pager Ageng yang menjadi pusat peternakan sapi perah menjadi prioritas penerima vaksin. Tindakan ini dilakukan untuk melindungi 3.000 ekor sapi perah di wilayah Pager Ageng dari wabah PMK. Sapi perah di wilayah ini setiap harinya mampu menghasilkan ribuan liter susu yang menopang perekonomian warganya. Tim Liputan melaporkan.
Belum setahun pengrajin tahu bernapas lega. Saat ini kelangsungan usaha mereka kembali terancam naiknya harga kedelai impor. Perajin tahu tempe kini kembali resah. Tingginya harga kedelai yang saat ini nyaris mencapai Rp13.000 per kilogram mencekik para perajin tahu di sentra tahu Cibuntu, Kota Bandung. Tidak hanya kedelai sebagai bahan utama tahu yang naik, tapi bahan pendukung pembuatan tahu lainnya juga ikut naik. Subsidi harga kedelai sebesar Rp1.000 per kilogram dari pemerintah yang tadinya diharapkan bisa membantu perajin tahu, pencairannya juga tersendat. Subsidi hanya dibayarkan beberapa hari saja dalam 1 bulan. Kondisi ini membuat perajin kerap merugi hingga banyak yang sudah gulung tikar. Mereka pun berencana akan kembali menaikkan harga jual tahu bila harga kedelai tidak kunjung turun. Jadi naiknya tinggi, sekarang udah nyampe 12.800 lebih. Kita sebelum demo itu sekitar 10 ribuan lebih lah. Udah banyak yang merugi, terus daerah lain juga udah banyak yang tutup. Pengrajin tahu sama tempe udah banyak yang tutup. Kita keuntungan malah nyaris nggak ada lah, itu hampir nggak ada, malah kadang merugi juga. Karena yang naiknya bukan cuma kedelai gitu kan, bahan-bahan semua naik seperti kunyit, garam, plastik juga ikut naik. Selama ini ada subsidi tapi nggak tiap hari, itu dalam sebulan pun cuma beberapa hari, jadi nggak terasa subsidinya. Waktu kemarin setelah demo kita menaikkan harga. Nah sekarang kita mungkin kalau nggak mengecilkan ya kita terpaksa harus menaikkan harga lagi tahunya. Para perajin tahu juga berharap pemerintah bisa menurunkan harga kacang kedelai hingga kembali normal. Indonesia saat ini memang sangat tergantung pada kedelai impor yang sebagian besar berasal dari Amerika Serikat, Kanada, dan Malaysia. Menurut data BPS, selama tahun 2021 saja impor kedelai mencapai volume 2,5 juta ton dengan nilai mencapai Rp21,23 triliun atau 90% dari kebutuhan kedelai segar nasional. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji menggunakan jalur haji khusus lebih waspada agar penipuan tidak kembali terjadi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta warga yang akan menunaikan ibadah haji menggunakan jalur furoda atau haji khusus undangan dari Kerajaan Arab Saudi agar lebih waspada dan memastikan biro perjalanan yang akan memberangkatkan adalah biro perjalanan resmi dan terdaftar di Kementerian Agama berhak menyelenggarakan haji furoda. Calon jemaah haji juga diminta agar mewaspadai penawaran paket perjalanan haji furoda dengan harga yang tidak wajar agar kasus 46 orang jemaah calon haji furoda termasuk asal Jawa Barat yang dideportasi pemerintah Kerajaan Arab Saudi karena visanya ilegal tidak terjadi lagi. Harus hati-hati untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau tidak masuk kepada kuota haji yang dari pemerintah ataupun termasuk ONH+, sekarang ada furoda, memang furoda itu legal, cuma tidak diurus oleh pemerintah. Tetapi harganya sangat luar biasa. Fasilitas ONH+ aja 150 juta, tambah furoda rata-rata 200 juta. Jadi minimal furoda itu 350 juta. Kalau di bawah 350 juta, kayaknya menurut kami ini kurang pas. Tetapi ini semua tetap sekalipun harganya seperti itu, kehati-hatian ke lembaga tersebut, travel tersebut benar nggak adanya. Jangan terjadi hal semacam ini. Peringati 76 tahun Hari Bayangkara, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Garut punya cara menarik. Mereka menunjukkan atraksi berkendara aman di jalan. Sejumlah anggota Satuan Lalu Lintas Polres Garut Selasa lalu mengendarai sepeda motor patroli, menunjukkan keserasian bermotor di lapangan Mapolres Garut. Tidak hanya pertunjukan berkendara serasi, atraksi berikutnya yang menjadi rangkaian acara perayaan 76 tahun Hari Bayangkara adalah peragaan pengejaran menggunakan mobil patroli. Dengan mahir, anggota polisi mengemudikan mobil patroli mengejar dan menangkap pesepeda motor yang ugal-ugalan balap liar di jalanan umum. Thailand itu adalah bagian dari kegiatan penggalangan komunitas lalu lintas kami. Di satu sisi juga ini hanya untuk peragaan saja, tapi message yang kami sampaikan bahwa intinya kita sangat anti yang namanya knalpot bising.
kemudian yang kedua kita anti balap liar, dan kemudian lebih kepada pesan Kamtipmasnya adalah untuk supaya masyarakat bisa menggunakan kendaraannya itu dengan secara selamat, dengan kemampuan yang cukup. Selain itu ada juga peragaan penyelamatan korban kecelakaan lalu lintas. Selain sebagai hiburan, aksi anggota polisi ini juga mengingatkan masyarakat agar menjaga keselamatan berkendara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.